Tantiku. Zaidan. Yoi. Zaidan. Yo. Yo doang. Jedan. Ini gua dari Jedan. Apa sih? Kenapa? Tantiku. Tanti iso banget koki. Berisik banget. Padiki. Iya. Kok dengarnya males berapa Diki sih? Males banget. Mana mukanya Padiki sih? Oh, foto doang. Tahu kan gue SS. Lu aja buka, lu aja ditutup. Lah, mata foto doang. Nggak jelas. Ya lebih baik lah daripada lu. Bicara foto doang gimana? Selamat pagi Pak Hendra. Sampai kenal. Pagi, Pak Diki ya? Ya Pak. Pak, ketemu lagi Pak kita. Ya Pak. Iya, Jogja. Nanti Ratna. Ratna Dewi. Lu Pak Diki. Ratna Sari. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Saya Adele selaku moderator. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat SPV Sesapikana cabang Yogyakarta. Kemudian Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian atas partisipasinya mengikuti cara sosialisasi yang meminjam uang berbasis teknologi informasi. Nanti di acara kami nanti ini akan terbagi dalam 5 sesi. Pertama itu perkenalan tim Doeku, kemudian sesi kedua penjelasan mengenai aplikasi Doeku dan aplikasi DAVSP yang keduanya itu dibawakan oleh Pak Hendra Dwi. Kemudian nanti kita akan ada sesi ketiga tanya jawab. Jadi buat Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian yang mungkin kurang jelas mengenai penjelasan aplikasi Doeku dan DAVSP-nya boleh bertanya. Tidak perlu tanya jawab juga, nanti saya akan bagi 3 sesi. Masing-masing itu sesi pertama 3 pertanyaan. Jadi nanti saya akan tampung dulu pertanyaannya, kemudian nanti akan dijawab oleh Pak Hendra Dwi. Kemudian nanti kita akan masuk ke dalam sesi keempat yaitu foto bersama dan terakhir penutup. Baik, langsung saja mungkin saya persilakan untuk Pak Hendra untuk membawakan mengenai penjelasan mengenai aplikasi DAVSP dan aplikasi Doeku dan DAVSP-nya dan perkenalan mengenai tim Doeku. Silakan Pak Hendra.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim C Sapikanda cabang Yogyakarta yang hari ini telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri secara virtual ya, secara Zoom presentasi perusahaan kami PT Dueku Indonesia untuk produk Dueku dan DevosPay. Pada kesempatan kali ini kami dari PT Dueku nanti akan menjelaskan apa sih itu aplikasi Dueku dan apa itu juga mengenai aplikasi DevosPay. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan share screen dulu Bapak Ibu ya, materinya ditunggu Pak. Nanti. Apa materinya udah kelihatan teman-temannya? Materi presentasi ya. Sudah Pak, sudah kelihatan. Ya, saya akan masuk ke penjelasan produk aplikasi DevosPay terlebih dahulu. DevosPay merupakan salah satu produk dari PT Hensel Davos Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan induk daripada PT Dueku Indonesia. Masalah yang terjadi di Indonesia ada 3 hal yang biasa sering kita temui di tengah-tengah masyarakat. Pertama itu pembayaran secara konvensional. Di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan cara konvensional ketika melakukan pembayaran tagihan atau membeli barang. Kedua, menghabiskan waktu yang lama untuk mengantri. Pada beberapa daerah di Indonesia masih memiliki budaya antri ketika melakukan pembayaran tagihan. Tentu saja ini akan membuang-buang waktu yang seharusnya digunakan untuk banyak hal produktif. Yang ketiga, posisi loket pembayaran jauh dari rumah. Pada beberapa daerah di Indonesia, tempat pembayaran seringkali berada jauh dari rumah, sehingga untuk melakukan pembayaran terbilang kurang praktis. Apa itu aplikasi DevosPay? DevosPay adalah platform online, aplikasi mobile, situs web atau API, transaksi distribusi digital, dan produk perdagangan online atau e-commerce yang menghubungkan antara masyarakat umum, orang-orang yang tidak dapat ditagih bank atau tidak memiliki rekening di bank, dan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan model offline untuk sistem offline. Apa saja sih fitur-fitur yang ada di DevosPay? Saat ini baru terdapat 4 fitur yang ada di DevosPay dan sudah bisa teman-teman gunakan apabila tujuan dengan aplikasi DevosPay, yaitu pertama pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan itu mulai dari tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, dan lainnya. Kedua, pembelian pulsa seluler, Telkomsel, Indosat, XL, Smart, Tri, dan lainnya. Ketiga itu pesan layanan transportasi. Ya, teman-teman bisa juga melakukan pembayaran tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal, dan tiket bus. Dan yang keempat itu pembayaran tagihan multi-finance dari Adira, Oto, dan WOM. Jadi apabila teman-teman sampaikan ada angsuran atau cicilan di Adira, Oto, atau WOM, bisa dilakukan di DevosPay. Sedangkan produk lainnya seperti produk retail, DevosPos sama Devos Distribution, sementara kami dalam proses pengembangan dan berharap tahun depan produk-produk tersebut sudah bisa diluncurkan di aplikasi DevosPay. Jadi cara untuk pengisian di DevosPay ada juga bisa melakukan metode top up. Yaitu kami ada kerjasama dengan 4 bank, yaitu BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Jadi teman-teman bisa top up melalui rekening, apabila punya rekening di keempat bank tersebut. Bisa juga top up melalui di Indomaret dan Alfamart minimarket. Mengapa DevosPay? Terdapat beberapa alasannya teman-teman untuk memilih aplikasi ini. Yaitu pertama, bermacam produk dalam satu aplikasi.
banyak produk seperti pembayaran tagihan, e-commerce, konten digital dalam satu aplikasi. Kedua, berbagai metode top up. Metode top up transfer bank dan deposit di top up di minimarket adalah salah satu keunggulan kami di DevosPay. Tiga, fitur kasir dalam satu aplikasi. Tidak perlu menggunakan aplikasi lain untuk kasir karena Anda dapat mengintegrasikan sistem penagihan Anda ke fitur kami. Itu membuat penghitungan keuangan Anda dapat dikendalikan sendiri di mana saja. Keempat, fitur distribusi dalam satu aplikasi. Untuk pengusaha restoran atau bisnis lain, Anda dapat memesan bahan mentah dalam satu aplikasi. Karena kami akan menghubungkan Anda dengan banyak distributor di Indonesia. Bermacam metode pembayaran yang dapat Anda pilih dan fitur ini seperti pengiriman tunai, uang, dan transfer bank, dan lain-lain. Kelima, total agen di Indonesia lebih dari 150.000 agen dan tersebar di seluruh Indonesia. Agen terbesar kami di Indonesia terletak di Indonesia Timur, ada di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua, Ambon, Ternate, dan lain-lain, hampir 60%. Selebihnya ada di Pulau Jawa. Pemerintah Indonesia memiliki target untuk membuat inklusi keuangan di Indonesia, begitupun dengan kami. Lokasi yang sangat potensial untuk menerapkan target ini berada di Indonesia Timur, sebab begitu banyak orang tidak memiliki rekening bank di sana. Karena itu, kami hadir di Indonesia Timur untuk menyelesaikan masalah itu. Keenam, fitur selanjutnya transfer pengiriman dari Indonesia ke Korea. Kami telah bekerjasama dengan KG Mobilians yang merupakan pengiriman uang secara mobile terbesar di Korea. Dan fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan segera diluncurkan dalam aplikasi kami. Jika Anda memiliki keluarga di Korea, cukup gunakan DevosPay Anda dapat mengirim uang ke keluarga Anda di Korea. Jadi kedepannya nanti kami akan kerjasama dengan salah satu perusahaannya di Korea. Jadi apabila teman-teman punya keluarga di Korea nanti bisa transfer melalui DevosPay tersebut. Tujuh, teknologi sistem tinggi dan multiplatform. Sistem kami telah melalui beberapa pengujian hingga 5.000 TPS. Keandalan kami telah diuji saat menguji dengan berbagai mitra, switching, dan PLN. Terbukti dengan memproses 600.000 transaksi per hari, sistem kami tetap dapat diandalkan dalam melayani transaksi mitra kami. Selain itu, produk perusahaan telah berjalan di beberapa platform media seperti di Android, situs web, SMS, dan sedang dikembangkan untuk transaksi melalui WhatsApp dan Telegram. Yang ke-8, memberikan modal kerja untuk UKM, usaha kecil menengah. Untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, DevosPay mendukung dalam hal memberikan bantuan modal kerja kepada UKM yang memiliki rekam jejak yang baik dan memenuhi persyaratan untuk menyediakan modal kerja dari perusahaan. Modal kerja hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi pada produk DevosPay sehingga dana digunakan sesuai dengan target. Yang ke-9, DevosPay sudah pernah mendapatkan Get Awarded the Most Trusted Company in Financial Technology tahun 2016. Begitu juga penghargaan kedua, Get Award as the Best Satisfaction to the Customer of the Year tahun 2016. Dan yang paling terpenting bagi teman-teman CSAP Kana cabang Jakarta itu, DevosPay itu perusahaan yang terdaftar di Bank Indonesia sebagai perusahaan fintech. Hanya 45 perusahaan yang telah terdaftar sebagai perusahaan fintech di Bank Indonesia dan dapat dikunjungi situsnya, dan salah satunya terdapat di DevosPay melalui perusahaan PT Hensel Davos Indonesia Tbk. Ya teman-teman jangan khawatir bahwa kami perusahaan yang memang legal di Indonesia. Bagaimana cara bergabung dengan DevosPay? Bisa melalui online register, melalui website DevosPay yang https://devospay.com, atau juga bisa melakukan download di aplikasi Google Play Store. Ya teman-teman bisa download aplikasi baik Doi maupun DevosPay di aplikasi Google Play Store. Apabila mungkin teman-teman ada keluarga di Makassar dan sekitarnya, bisa berkunjung ke kantor kami di Geraha Pena lantai 9, atau nanti tim marketing kami akan membantu memfollow up-nya. Di sini juga ada nomor call center atau WhatsApp tertera di sini, ataupun melalui email CS DevosPay untuk bertanya-tanya mengenai cara bergabungnya gimana, apabila ada kendala kayak gimana kayak gitu. Ini simulasi keuntungan yang kami hitungkan ya. Jadi fitur-fitur yang ada di DevosPay itu berbagai beragam ya, mulai dari PLN,
pembayaran PLN, PDAM, BPJS, Telkom, Pulsa, Indovision, sama Multifinance. Ini estimasi transaksi yang kami hitungkan apabila teman-teman masih untuk menggunakan aplikasi DeposPay ini. Misalnya PLN, dalam sebulan mungkin bisa dapat 300 transaksi. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya dari sisi harga dan juga biaya administrasi yang Bapak Ibu bisa peroleh. Jadi sebesar 3.000. Jadi kalau kita hitung itu sekitar 900.000. Lanjut ke PDAM, BPJS, Telkom, Pulsa, Indovision, dan Multifinance semuanya ini akan ada kelihatan keuntungannya dan kita kalikan dengan jumlah transaksinya. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh dalam sebulan bisa hampir mencapai 10 juta. Target pasar DeposPay apa saja sih? Bisa saja ketujuan kami target pasar itu pertama ke user perorangan ya, personal user, bisa juga ke misalnya penjual pulsa, minimarket, travel agent, hotel, dan beberapa yang bisa jadi target pasar dari DeposPay. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, DeposPay sudah pernah mendapatkan sebagai the best satisfaction to the customer of the year yang diterima oleh owner dari PT Ansel Dapat Indonesia Tbk, Pak Hendra David, dan juga direkturnya Pak Edwin Hosan. Ini penghargaan keduanya, awarded as the most trusted company in financial technology of the year tahun 2016 juga. Di sini kita akan masuk ke aplikasi Dueku. Tadi sudah saya jelaskan mengenai aplikasi DeposPay, apa saja sih aplikasi DeposPay dan apa saja istilahnya keuntungan yang diperoleh dari aplikasi DeposPay. Sekarang kami akan masuk ke perusahaan kami, PT Dueku. Apa sih itu PT Dueku? PT Dueku itu merupakan perusahaan yang sudah terdaftar di OJK dengan nomor S599 NB 213 tahun 2019. Kami sudah terdaftar di OJK pada tanggal 30 Oktober 2019. Jadi sehingga teman-teman CSA Pikana cabang Yogyakarta jangan khawatir, kami perusahaan yang legal dan diakui di OJK dan Bank Indonesia juga. Apa sih itu Dueku? Dueku adalah platform layanan meminjam uang berbasis teknologi yang mempertemukan antara pendana, dalam hal ini pendana yang punya dana ya, dengan peminjam UMKM yang membutuhkan dana, UMKM pembayaran pedagang pulsa, dan UMKM loket pembayaran. Jadi siklusnya kayak gini, agen merchant atau individu apabila pengen mengajukan pinjaman di Dueku, dia akan registrasi dan mengajukan pinjaman di Dueku. Kedua, admin Dueku akan memverifikasi pengajuan pinjaman, jadi akan dicek pinjaman Bapak Ibu, apa Bapak pernah ada masalah di fintech lain, bank atau multifinance lain, kami akan ngecek di situ karena kami ada kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Pevindo dan juga Digisen yang ada kerjasama dengan Bank Indonesia, dengan Mabespori dan kantor Dukcapil. Kelihatan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ada masalah di bank atau multifinance atau fintech lain. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada masalah, pasti akan disetujuin. Apabila admin Dueku setelah memverifikasi pengajuan pinjaman dan semuanya bersih, dana akan ditransfer dalam bentuk saldo di DeposPay. Di sini Bapak Ibu bisa istilahnya jadi pengusaha ya dengan modal handphone, dengan mendownload aplikasi Dueku dan DeposPay, Bapak Ibu bisa punya usaha, bisa menghasilkan penghasilan tambahan dengan fitur-fitur yang ada di DeposPay seperti pembayaran pulsa, habis itu pembayaran PLN, PDAM, di situ Bapak Ibu bisa samping dapat melakukan penjualan, dapat juga keuntungan dari sisi harga dan juga biaya administrasi. Jadi ini alur flow dari Bapak Ibu misalnya pengen mengajukan di Dueku, pertama ini mengajukan pinjaman modal usaha di Dueku. Pertama pastinya harus mendownload aplikasi Dueku ya di Google Play Store atau di websitenya bisa juga. Jadi Bapak Ibu mengajukan di aplikasi Dueku pengajuan pinjaman modal usahanya. Kedua itu pihak Dueku itu akan melakukan proses cek data untuk keperluan scoring dan melakukan review serta scoring terhadap pengajuan pinjaman. Ada juga beberapa peminjam kami yang berasal dari agen-agen DeposPay. Kami akan ngecek track record-nya di DeposPay. Apakah track record-nya bagus atau enggak. Apabila bagus, kami pasti akan memberikan scoring yang bagus atau penilaian yang bagus. Kalaupun misalnya peminjamnya bukan membernya DeposPay, bagian admin kami akan mengeceknya. Yang
Yang kami ada kerjasama dengan pihak ketiga yang seperti saya jelaskan tadi, yang Pvindo dan juga DigiSign. Apabila proses ceknya sudah selesai, akan lanjut ke form pinjaman oleh lender disertai proses digital signature. Jadi admin kami memberikan scoring ya, misalnya orang tersebut apabila memang bersih dan memang tidak pernah ada masalah, data-datanya akurat semua dan betul, data hasil scoring kami berikan ke pihak lender yang pemilik dana nih Bapak Ibu. Jadi pemilik dana ini akan menentukan ini peminjam ini akan disetujui atau enggak dari keputusan dari pihak lender. Bila pihak lender menyetujui, lender akan menyalurkan dana ke Dweku. Dari Dweku akan menyalurkan dana ke dalam bentuk saldo di DevosPay. Di DevosPay inilah Bapak Ibu nanti akan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dan fitur yang ada di DevosPay yang berbagai macam fitur yang sudah seperti saya jelaskan tadi. Dengan Bapak Ibu menjual, Bapak bisa mendapat uang cash di sana dan juga bisa mendapat keuntungan dari sisi harga dan biaya administrasinya. Apa sih yang dihadapi oleh masyarakat? Ada beberapa hal ya, beberapa poin yang bisa kami jabarkan. Pertama itu tidak memiliki modal usaha. Sangat banyak UKM atau individu yang mau berusaha, namun tak punya modal untuk memulai usaha mereka. Kedua, kurangnya pengenalan akan teknologi finansial. Memperkenalkan sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai fintech yang dapat memberi pinjaman modal usaha. Aksinya kurang bagus, pengendapan dananya kurang bagus, kan pasti kalau pasti ditolak. Kalau di fintech, hal tersebut bisa menjadi pengecualian apabila Bapak Ibu punya data yang bagus di bank atau fintech lain atau multi finance, dan itu kemungkinan untuk disetujui lebih besar. Keempat, memerlukan jaminan untuk kredit di perusahaan konvensional. Bagian besar perusahaan konvensional menuntut adanya jaminan apabila ingin mengajukan kredit bangunan, habis itu kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan di fintech kami tidak meminta jaminan. Jam ya, tapi paling lama itu 2 kali 24 jam, Bapak Ibu. Poin selanjutnya, banyaknya pinjaman atau kredit ilegal. Banyaknya sub loan online menjadi salah satu ancaman atau masalah dalam pinjaman online. Jadi Bapak Ibu kan seperti tahu banyak rentenir Bapak Ibu ya, itu yang dengan bunga yang sangat tinggi dan apabila menagihnya itu sangat kasar dan juga mereka bisa menyita jaminan Bapak Ibu, sertifikat rumah atau kendaraan mereka bisa sita. Makanya fintech itu hadir, istilahnya kalau kami kan tidak ada jaminan Bapak Ibu ya, cuma memang kami modal kepercayaan dan juga lihat track record Bapak Ibu juga di lembaga keuangan lainnya. Apabila memang bagus, kemungkinan bisa disetujui sangat besar. Inilah solusi yang Dweku tawarkan. Pertama, meminjamkan modal usaha. Dweku memberi pinjaman modal usaha dari 500.000 sampai dengan 7,5 juta dengan kurun waktu jatuh tempo 61 hari, 75 hari, dan maksimal 90 hari. Kedua, suku bunga sangat rendah. 0,15% per hari untuk pinjaman 61 hari, 0,13% per hari untuk pinjaman 75 hari, dan 0,10% per hari untuk pinjaman 90 hari. Ketiga itu kami melayani unbanked people. Dweku melayani warung yang belum atau orang-orang yang belum memiliki rekening dengan pembayaran tagihan melalui virtual account Bank BNI. Memang tujuannya fintech hadir dibuat oleh pemerintah itu untuk menjangkau unbanked people atau masyarakat yang belum tersentuh oleh bank. Keempat, makan waktu singkat. Aplikasi Dweku hanya membutuhkan 1 kali 24 jam kerja untuk memproses pinjaman. 5, tidak memerlukan jaminan. Dweku tidak
pernah meminta jaminan dalam bentuk apapun selain data pribadi dan data usaha peminjam. Jadi kami tidak ada meminta jaminan Bapak Ibu ya. Kami cuma butuh data pribadi Bapak mulai dari KTP, foto selfie, dan juga foto tampak usaha depan, luar, dan dalam. Apabila Bapak Ibu nggak punya usaha, bisa masukkan foto rumah mulai dari tampak depan, luar, dan dalam. Keenam, memperkenalkan fintech, meningkatkan edukasi masyarakat Indonesia Timur mengenai penggunaan fintech. Karena banyak stigma masyarakat yang kurang bagus Bapak Ibu ya di fintech, karena memang kami harus akui banyak fintech yang ilegal. Sepanjang tahun 2020 aja hampir 3 ribuan perusahaan fintech ilegal yang ditutup oleh cybercrime ya, pihak cybercrime Polri kerjasama dengan Kominfo dan juga OJK yang menutup. Jadi yang ada sekarang di Indonesia baru 155 perusahaan fintech yang legal. Berbanding dengan yang ilegal itu lebih banyak 3.000. Jadi Bapak Ibu memang harus hati-hati untuk apabila mengenal fintech-fintech. Apabila mengujikan pinjaman di fintech harus dilihat Bu, apa itu fintech legal atau ilegal. Mungkin lebih yakin perusahaannya Bapak Ibu bisa download di aplikasi aplikasi OJK ya. Di website OJK terdapat 155 perusahaan fintech legal yang ada di Indonesia termasuk Doiku. Yang ketujuh yang seperti saya jelaskan tadi, fintech terdaftar dan diawasi oleh OJK. Doiku adalah salah satu perusahaan yang terdaftar dan legal karena sudah melalui berbagai verifikasi dan screening oleh OJK. Jadi kami perusahaan yang legal dan memang sudah diakui sama OJK. Target usernya apa aja sih untuk Doiku seperti saya jelaskan tadi, karena Doiku dan DevOps merupakan dua aplikasi yang saling berhubungan. Jadi target usernya sama ya seperti yang tadi DevOps Pay. Pertama itu personal user atau orang perorangan, merchant penjual pulsa, warung UMKM, pembayaran, travel agent, hotel, dan lainnya. Ini simulasi keuntungan yang kami bisa jabarkan ya, misalnya Bapak Ibu mengajukan pinjaman 5 juta di Doiku, terdapat ada potongan biaya. Nah, dua potongan biaya itu pertama dari potongan biaya layanan yang akan masuk ke perusahaan kami di Doiku, biaya layanan 4% daripada jumlah plafon pinjaman, 4% dari 5 juta, dan juga potongan biaya asuransi. Jadi asuransi memang kami ada kerjasama dengan asuransi Simas Insurtech untuk menjamin Bapak Ibu kan, karena kita nggak ke depan kita nggak tahu nih apa kita akan dapat musibah atau kecelakaan atau sampai meninggal dunia. Jadi pinjaman di Doiku itu jangan sampai memberatkan pihak keluarga. Jadi kami kerjasama dengan pihak asuransi Simas Insurtech. Apabila di kemudian hari amit-amit Bapak Ibu ya Bapak mengenai musibah, pinjaman Bapak itu akan bantu dilunasi oleh pihak asuransi. Jadi tidak membebankan pihak keluarga. Jadi sisa yang diterima itu sekitar 4.700.000. Sedangkan pokok dan bunga yang Bapak harus bayar ini dengan pinjam sama 61 hari, jadi 5 juta, dengan bunganya 9,5% sama 61 hari, 0,15% kali 61 hari, jadi 9,15%. Jadi kurang lebih 457.500. Jadi yang Bapak Ibu harus bayarkan itu sebesar 5.457.500. Tapi dengan keuntungan yang Bapak Ibu bisa peroleh seperti yang saya jelaskan pada materi yang tadi, simulasi keuntungan daripada DevOps Pay, keuntungan itu berkali-kali lipat Bapak Ibu. Misalnya keuntungan tadi kurang lebih hampir 10 juta, dikurangi dengan biaya potongan biaya dan juga bunga cuma 757.500, Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan itu sebesar 9.242.500. Jadi keuntungan bisa berkali-kali lipat Bapak Ibu. Ini kantor kami ya, kantor pusat kami ada di Travel Finisi Building lantai 12. Nah kan kantor operasionalnya Doiku itu di Grapena lantai 9. Dan kami juga mempunyai kantor representatif di Jakarta di EKTE Casablanca Tower lantai 28C di samping Mall Kokas. Jadi misalnya Bapak Ibu apabila ada yang berminat bisa menghubungi kantor-kantor kami maupun kantor representatif kami yang ada di Jakarta. Demikian penjelasan saya mengenai aplikasi Doiku. Saya akan masuk ke aplikasi Doiku-nya ya. Saya akan mengajarkan ke Bapak Ibu gimana sih cara mengajukan pinjaman di aplikasi Doiku. Tunggu Bapak Ibu, saya akan share screen dulu ya.
Aman ako. Ulan na. Balik ko. Ya, mereka apa? Ini dia. Ada print di sini. Ada ngurus kita nasarana din di. Tidak. Iya ada jendela na. Ada jendela. Gini. Gigi dah. Pak Hendradi, mohon maaf, ini suaranya tidak kedengaran, Pak. Mohon maaf. Kemute tadi. Ini penampakan dari aplikasi Dueku, penampakan apabila Bapak Ibu mendownload aplikasi Dueku di Google Play Store. Tolong mungkin bisa di mute Bapak Ibu, Pak Waris tadi ya, karena kedengaran suaranya Pak, bisa mungkin di mute dulu Pak, di silent Pak ya. Jadi di sini tampak depan daripada aplikasi Dueku, Your Financial Solution. Perusahaan kami terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini halaman keduanya. Jadi di sini ada fitur pertama apabila Bapak Ibu pengen mengajukan pinjaman dan juga sebagai untuk pendanaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu butuhkan modal usaha yang nanti saldonya akan cair dalam bentuk saldo di The First Pay, atau juga yang punya kelebihan uang bisa juga menjadi pendana di Dueku. Di sini bisa keuntungannya sebagai peminjam apa, dan juga ada fitur-fitur penjelasan apabila Bapak Ibu jadi pendana atau lender. Ini data-data pribadi yang Bapak Ibu wajib untuk isi Bapak Ibu ya. Pertama itu data pribadi mulai dari nama lengkapnya Bapak Ibu, alamat, alamat emailnya, nomor handphone, dan juga statusnya kayak gimana dan jumlah tanggungan. Kedua itu data tempat usaha. Jadi di data pribadi ini nanti Bapak Ibu akan wajib Bapak Ibu ya untuk mengisi foto selfie dan KTP-nya Bapak. Yang kedua itu data tempat usaha. Jadi Bapak Ibu akan masukkan sini tempat usaha apa sih, nama tokonya Bapak Ibu, alamatnya di mana, statusnya apa, milik sendiri atau milik keluarga, dan juga nomor telepon tempat usaha. Apabila Bapak Ibu tidak mempunyai toko atau usaha, bisa memasukkan alamat rumah Bapak Ibu di sini. Yang ketiga itu data bank. Jadi di sini Bapak Ibu wajib mencantumkan juga data bank, karena kan Bapak Ibu pasti mempunyai tabungan Bapak Ibu ya, apa di bank swasta atau bank pemerintah. Jadi di sini dimasukkan data bank, dan misalnya data nama banknya, nama Bapak Ibu di bank, sama nomor rekeningnya. Karena tujuannya kami memang minta data bank, karena kan nanti apabila pinjaman jatuh tempo pastinya akan dibayar, dan apabila pinjaman Bapak Ibu disetujui akan diberikan nomor virtual account dari Bank BNI. Jadi dari nomor virtual account inilah nanti Bapak Ibu akan melakukan pembayaran. Bisa juga melakukan setoran di Bank BNI-nya melalui ATM, atau juga dari rekening yang Bapak Ibu. Kan ada fitur virtual account itu Bapak Ibu bisa masukkan nomor virtual account Bapak Ibu, nanti akan nampak untuk pembayarannya kayak di situ Bapak Ibu. Ada juga nomor kontak darurat ya. Jadi tujuannya kami di sini untuk meminta kontak darurat. Jadi Bapak Ibu, misalnya kami nggak bisa hubungi, kami bisa hubungi pihak yang keluarga ya, bisa dalam hal ini istri, orang tua, saudara, atau keluarga kerabat dekat yang menjadi kontak darurat yang bisa kami hubungi. Apabila Bapak Ibu nggak bisa kami hubungi Bapak Ibu, jadi akan dimasukkan nama kontak daruratnya, status hubungannya itu apa, nomor teleponnya, dan juga alamatnya di mana.
apabila sudah mengisi semua data-data tersebut, dan akan masuk ke di sini di aplikasinya untuk mengajukan pinjaman. Ya di sini kelihatan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mengajukan pinjaman itu mulai dari harinya berapa hari yang Bapak Ibu pengen ajukan, dan juga totalnya seperti simulasi yang berikut. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu mengajukan pinjaman mulai dari 500.000 sampai 1,5 juta, misalnya ini contohnya 3 juta, kita mengajukan pinjaman 3 juta selama 61 hari. Di situ akan tertera jelas berapa bunganya, total bunga pinjamannya mulai dari berapa persen sama nominalnya, dan juga potongan-potongan biaya yang mulai dari asuransi, biaya layanan, estimasi jatuh tempo, denda per hari, sampai jumlah pembayaran yang harus dibayarkan atau jumlah yang diterima di situ tertera jelas. Secara terinci perinciannya semua Bapak Ibu. Apabila kelihatan sudah jelas dan memang Bapak Ibu bisa sanggupi, Bapak tinggal klik ini ajukan pinjaman. Apabila sudah masuk ke ajukan pinjaman, maka aplikasi pengajuan pinjaman Bapak Ibu sudah masuk ke bagian admin kreditnya PT Dweku yang selanjutnya akan melakukan verifikasi dan scoring. Demikian penjelasan saya mengenai aplikasi Dweku dan DevosPay Bapak Ibu, dan juga cara mengajukan pinjamannya di Dweku. Untuk tahap selanjutnya, saya akan silakan ke Ibu Adel. Apabila mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan yang belum dimengerti, kami akan buka 3 sesi ya, pertanyaan, masing-masing 1 sesi 3 pertanyaan dulu, lanjut ke sesi kedua 3 pertanyaan kembali, sampai sesi ketiga 3 pertanyaan. Selanjutnya saya silakan ke Ibu Adel. Silakan Ibu Adel untuk menampung pertanyaan teman-teman saya sampaikan cabang Yogyakarta. Baik, terima kasih Pak Hendra Dwi atas pemaparannya mengenai aplikasi Dweku dan DevosPay-nya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin kurang jelas, sebelumnya boleh informasikan dulu Pak namanya siapa, kemudian boleh memberikan pertanyaannya seperti itu. Silakan Pak. Untuk 3 orang penanya, untuk sesi pertama silakan. Boleh disebutkan namanya ya terlebih dahulu. Halo. Selamat pagi Pak, mohon maaf dengan Bapak siapa? Bapak Andris. Bapak Andris, baik silakan Bapak Andris untuk pertanyaannya. Mau bertanya, jika pembayaran angsurannya sudah jatuh tempo itu bagaimana ya Pak? Oke, baik. Untuk membayar angsurannya Pak ya? Ya, jika sudah jatuh tempo. Jatuh tempo, namun ini maksudnya Bapak Andris tidak dibayarkan atau gimana? Iya, iya telat. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Andris. Saya tampung dulu Pak ya untuk pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua silakan. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa saat ini? Saya Adi dari Sesapi karena Yogyakarta, tepatnya di Sleman Jalan Seturan. Saya mau menanyakan perihal tentang keuntungan kita pakai Dweku ini. Jadi keuntungannya apa aja yang kita dapat? Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Adi. Saya tahan dulu Pak ya untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga berikutnya silakan. Mungkin ada yang kurang mengerti, kurang jelas, atau ada yang ingin ditanyakan, boleh? Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Dengan Bapak siapa, mohon maaf? Dengan Bapak Jody. Oke, baik. Bapak Jody, silakan Pak. Itu angsurannya bisa dicicil nggak? Kayak aku laku. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja Bapak Hendra Dwi boleh menjawab pertanyaan pertama dari Bapak Andris, Pak. Menanyakan mengenai pembayaran angsurannya, apakah kalau misalnya sudah jatuh tempo, kemudian telat dibayar itu seperti apa, Pak? Ya, mungkin saya satu-satu dulu, Mbak Adel ya. Iya. Pak Antis ya, Mbak Adel ya. Iya. Jadi Pak Antis, jadi kalau di Dweku itu misalnya pinjaman Bapak itu udah jatuh tempo, kami berharap pada saat jatuh tempo Bapak bayar Pak ya. Jadi nggak ada yang namanya kena denda Pak.
Karena apabila pinjamannya Bapak, misalnya Bapak mengajukan pinjaman misalnya 90 hari Pak ya, pada hari ke-91 hari, Bapak akan kena denda Pak 0,1% daripada total plafon pinjamannya Bapak. Dan juga istilahnya nama Bapak jelek juga Pak, karena kami berharap Bapak tepat waktu Pak ya, membayar di Dueku, jadi Bapak punya track record yang bagus juga di Dueku dan juga di fintech lain Pak. Nanti fintech lain bisa lihat Pak, misalnya pinjamannya Bapak ini bagus di Dueku. Jadi misalnya Bapak mengajukan pinjaman di fintech lain, besar kemungkinan pinjamannya Bapak disetujuin. Dan cara pembayarannya itu seperti yang saya jelaskan tadi Pak, apabila pinjamannya Bapak itu disetujuin, Bapak akan dikirimin Pak nomor virtual account di Bank BNI, itu yang Bapak nanti masukkan untuk pembayarannya Pak, di nomor virtual account di Bank BNI itu. Dan harapan kami Bapak membayar pinjamannya itu pada saat sebelum jatuh tempo Pak, supaya nggak kena denda dan punya track record bagus. Itu Pak penjelasan saya. Mungkin apa masih ada yang mau ditanyakan Pak, atau sudah jelas Pak Andris? Sudah jelas Pak, terima kasih. Iya. Oke, Ya, Pak Adel, pertanyaan kedua Ibu Adel. Terima kasih Pak Hendra, Bapak Andres juga terima kasih. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Adi, keuntungan menggunakan aplikasi Dueku-nya Pak, seperti apa keuntungannya? Silakan Bapak Hendra dulu. Pak Adi ya. Iya, Ya, seperti yang saya jelaskan tadi di materi Pak ya, jadi fitur-fitur yang ada di DevOps itu cukup banyak Pak ya, mulai dari pembelian pulsa, pembayaran tagihan PLN, PDAM, istilahnya kan itu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Jadi untuk cara menjualnya itu lebih mudah Pak, karena itu kebutuhan sehari-hari masyarakat. Keuntungannya apa sih? Dengan menjual itu Pak, Bapak bisa dapat uang cash Pak ya, dari pokoknya. Dan juga ini Pak, keuntungan dari sisi harga Pak, sisi harga sampai administrasi. Cara mengajukannya juga lebih gampang Pak. Kenapa? Saya bilang lebih gampang karena Bapak cukup download aplikasi Google Play Store. Bapak bisa mengajukan pinjaman di aplikasi Dueku apabila Bapak nggak punya modal. Bapak mengajukan pinjaman di aplikasi Dueku, dan apabila Bapak istilahnya mengajukan pinjaman dan bersih semua dan disetujuin, saldonya itu akan cair ke DevOps itu Pak, yang nanti Bapak bisa jual di aplikasi DevOps dengan berbagai fitur yang tadi itu Pak. Itu sih keuntungannya Pak. Ada yang masih mau dipertanyakan Pak Adi? Cukup Pak, sudah terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak. Dan terima kasih buat Bapak Adi. Kemudian pertanyaan ketiga Pak, dari Bapak Jody menanyakan mengenai angsuran Pak. Apakah angsurannya ini bisa dicicil atau gimana Pak? Silakan Pak Hendra. Dengan Pak Jody ya. Jadi memang Pak, di aplikasi Dueku kami ini nanti bentuknya bentuk cicilan Pak ya. Jadi misalnya kayak Bapak ajukan pinjaman itu 90 hari, akan ada itu cicilan angsuran pertama, bulan kedua, sama bulan ketiga. Begitu juga kalau misalnya 61 hari, bulan pertama sama bulan kedua Pak. Tujuan kami memang membuat jadi cicilan angsuran begitu Pak, karena supaya lebih meringankan Bapak. Jangan misalnya pada saat jatuh tempo baru Bapak membayar, karena kan kita tahu Pak, misalnya mungkin Bapak sudah jualan sebulan atau 2 bulan yang lalu, pasti dananya pasti Bapak akan pakai Pak. Makanya kami nanti bentuknya itu bentuk cicilan Pak, bulan pertama, kedua, dan ketiga, supaya membantu Bapak juga supaya lebih ringan dan juga mengingatkan Bapak bahwa Bapak punya kewajiban nih Pak di kami. Hampir sama sih dengan fintech lain kayak begitu juga Pak. Oke, baik. Bapak Jody gimana Pak? Apakah sudah jelas penjelasannya? Jelas Ibu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Jody. Dan Pak Hendra juga terima kasih penjelasannya. Kemudian saya akan kasih kedua 3 pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Ibu yang masih kurang mengerti mengenai aplikasi Dueku dan DevOps-nya boleh ditanyakan. Silakan. Halo Bunga. Ya. Selamat pagi Pak, mohon maaf dengan Bapak siapa? Halo. Iya, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa? Gimana? Yang nanya siapa ya? Tunggu mati. Menurut lagi. Silakan untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas mungkin aplikasi Dueku dan DevOps.
Berikutnya mana? Apa nih? Ini kan ya? Oh ini nih. Iya Bapak Ibu ya, ada mungkin masih mau bertanya Bapak Ibu mengenai aplikasi Dueku dan DevOps.pay yang mungkin masih belum mengerti. Kami masih membuka sesi pertanyaan kedua, 3 pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu. Ada kucing. Apanya? Enggak ada sih. Untuk kucing. Baca itu chatku. Halo. Halo, selamat pagi, Pak. Ada yang nanya kagak sih ini? Silakan untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang kurang. Ada yang nanya. Dengar orang habis. Halo, ada yang nanya gak? Halo. Ya, halo. Halo. Saya dengan Diki. Ya, baik. Silakan Bapak Diki. Si Andi. Ya, selamat pagi Pak Hendra ya. Bu Ya, Pak. Francisca. Ya, selamat pagi. Ya, jadi mungkin anak-anak juga belum ada yang tahu ya dengan aplikasi tersebut. Mungkin banyak yang bertanya-tanya buat apa sih aplikasi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita itu di Play Store harus bikin komentar bagus atau enggak atau gimana setelah kita download, dan setelah kita download apakah sudah terjamin kita sudah bisa masuk secara nggak langsung kan, kita kan udah Zoom seperti ini, udah kenal semua, apalagi untuk data saya Sapikana. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kasih tahu anak-anak untuk doku itu bagi mereka itu seperti apa. Doku itu keuntungan buat mereka itu apa. Itu aja sih Pak Hendra atau Bu Francisca, terima kasih. Ya, makasih Pak Diki. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak. Apakah langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaan? Kita tampung dulu Bu, kita nunggu pertanyaan kembali lagi. Oke, baik. Dan kita jawab. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi Pak yang mau ditanyakan? Halo. Ya, halo, selamat pagi Pak. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Ya, halo, selamat pagi Bu. Ya. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Rudi. Oke, baik. Silakan Bapak Rudi pertanyaannya. Ya, saya nggak mau nanya, saya mau nyariin aja Bu. Oh, boleh, Sebaiknya jangan terlalu dipasar-pasarkan pinjol ini Bu. Menyengsarakan rakyat Indonesia. Gimana? Pinjol-pinjol ini jangan terlalu dipasarkan Bu. Dari kemarin pinjol-pinjol mulu. Menyengsarakan rakyat Indonesia. Mungkin Pak, mungkin maksudnya Pak Rudi mungkin ini pinjol-pinjol yang ilegal Pak ya, yang banyak yang menyengsarakan masyarakat Pak. Karena mereka kan perusahaan yang tidak diakui sama OJK sama Bank Indonesia, dan mereka itu melakukan pinjaman itu tidak resmi Pak ya, cara penagihannya mereka kasar, bahkan mungkin yang seperti Bapak mungkin tahu mereka menelpon orang-orang di nomor kontaknya Bapak, atau juga mempermalukan Bapak di media sosial. Itu termasuk fintech yang ilegal Pak. Kami termasuk fintech yang legal, yang memang diakui sama OJK dan sudah terdaftar di OJK. Kami memang sudah ada aturan-aturan yang dibuat sama OJK yang kami harus ikutin Pak. Apabila kami nggak ikutin aturan OJK, izin kami dicabut.
Jadi mungkin yang Bapak maksud itu pinjol-pinjol yang ilegal. Memang banyak Pak pinjol ilegal. Sepanjang tahun 2020 aja itu ada 3.000 pinjol ilegal yang ditutup oleh Cybercrime Polri kerjasama dengan Kominfo dan OJK, Pak. Mungkin maksudnya Pak Rudi itu, Pak. Sedangkan untuk perusahaan fintech legal itu baru 155 perusahaan, Pak. Dan apabila Bapak pengen tahu perusahaan-perusahaan itu apa saja, Bapak bisa kunjungi websitenya OJK, Pak. Di situ ada list perusahaan fintech legal yang terdaftar dan berizin di OJK, Pak. Dan fintech itulah yang Bapak pengajuan pinjamannya di situ, Pak. Jangan yang ilegal, Pak. Ilegal banyak sekali memang, Pak. Itu yang mungkin bisa saya jelaskan, Pak Rudi. Oke, baik. Terima kasih buat penjelasannya, dan untuk Bapak Rudi, terima kasih juga buat sarannya, mohon maaf. Baik, untuk pertanyaan dari Bapak Diki, apakah bisa langsung dijawab atau tunggu pertanyaan lagi berikutnya, Pak? Apa masih ada yang bertanya? Kalau misalnya kita tunggu 1 menit dulu, kalau misalnya nggak ada bertanya, mungkin saya jawab pertanyaan ke Pak Diki. Saya masih kasih waktu 1 menit, Bapak Ibu ya, apabila masih ada yang ingin bertanya. Kalau enggak, saya akan lanjut menjawab pertanyaan Pak Diki. Oke, baik, ini ada pertanyaan juga, Pak, langsung di chat, Pak, dari Bapak. Iya, bisa dicatat, Bu Adel. Iya, saya rasa boleh langsung dijawab dulu, Pak, pertanyaan dari Bapak Diki, dan nanti. Yang pertama, Pak Ibu Adel ya, pertanyaannya. Oke, dari Bapak Diki itu menanyakan mungkin seperti ini, tujuan aplikasi Dueku itu seperti apa dan keuntungan aplikasi Dueku-nya seperti apa, Pak? Seperti itu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Pak, di materi presentasi. Jadi memang kami dari OJK, Pak ya, menganjurkan kami perusahaan fintech yang legal, Pak ya, ada 155 perusahaan saat ini, itu melakukan sosialisasi, Pak. Melakukan sosialisasi itu di 4 kota di Pulau Jawa dan juga 8 kota di luar Pulau Jawa. Tujuannya untuk memperkenalkan produk-produk fintech yang legal, Pak. Termasuk kami salah satu Dueku. Seperti yang saya jelaskan tadi, Dueku itu kerjasama dengan Depospay, Pak, sebagai induk perusahaan. Jadi Bapak Ibu apabila nggak punya modal usaha, bisa mengajukan pinjaman di Dueku dengan mengajukan aplikasi, mendownload aplikasi Google Play Store, Pak. Mengajukan pinjaman di Dueku, dan apabila Bapak Ibu punya data-data memang valid dan juga tidak pernah ada masalah di tempat lain, dalam hal ini saya bilang fintech lain, bank lain atau multifinance lain, kemungkinan besar disetujui, Pak. Dan apabila disetujui pinjamannya Bapak Ibu, dia akan dalam bentuk saldo, Pak, di Depospay. Di Depospay itulah keuntungannya di situ, Pak. Bapak bisa menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari pulsa, token listrik, pembayaran PLN, PDAM, tiket pesawat. Bos di situ keuntungannya, Pak. Saya kan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi Bapak bisa menjual, Bapak bisa dapat uang cash dari sana, bisa dapat juga keuntungan dari sisi harga dan biaya administrasi itu, Pak. Itu sih keuntungannya. Tujuannya Dueku memang pengen membantu inklusi keuangan, Pak, di Indonesia. Kayak gitu, Pak. Yang kedua apa, Ibu Adel? Baik, yang kedua itu apakah misalnya setelah Bapak Diki mendownload aplikasinya, apakah harus langsung memberikan tanggapan yang positif? Kemudian apakah setelah di-download aplikasinya sudah bisa langsung digunakan, Pak? Iya, jadi apabila Bapak Ibu mendownload aplikasi di Dueku, seharusnya bisa dipergunakan, Bapak Ibu. Apabila memang tidak bisa digunakan, bisa menghubungi nomor kontak call center-nya, Pak. Di situ kan ada nomor call center-nya, karena biasanya memang kadang servernya kami kadang bermasalah, Pak ya. Kita nggak tahu, Pak ya, sepertinya lagi bermasalah. Mungkin jadi download itu mungkin mau masuk yang tertera di Google Play Store. Dan kalau mengenai masalah komen, Pak ya, kami silakan ke Bapak, Pak ya. Apabila memang kalau misalnya aplikasi kami bagus dan Bapak merasa puas, mungkin kasih komen yang bagus ya, Pak, untuk kami, kasih bintangnya juga bagus. Tapi kalau memang Bapak merasa pelayanannya kami kurang bagus atau bagaimana, kami serahkan ke Bapak untuk nilai baik buruknya, Pak. Itu sih, Pak Diki. Baik, untuk Bapak Diki gimana, Pak, penjelasannya? Apakah sudah mengerti? Bapak Diki? Ya, cukup sudah. Terima kasih, Pak Indra. Ya, terima kasih, Pak Diki. Terima kasih, Stel. Iya. Terima kasih, Pak Diki. Baik, ini Pak, untuk Pak Indra juga terima kasih untuk penjelasannya. Baik, ini ada dari Bapak Umar, Pak. Bisa saya langsung bacakan? Iya, bisa. Silakan, Bu Adel. Menanyakan apakah diperbolehkan untuk tanpa meminjam dan bisa top up sendiri? Seperti itu, Pak.
di Doiku-nya. Kenapa Ibu Adel bisa meminjam tanpa apa? Apakah diperbolehkan di aplikasi Doiku itu tanpa meminjam Pak? Jadi tanpa meminjam di Doiku, kemudian bisa top up sendiri di DaVSP. Oh iya. Jadi seperti yang saya jelaskan di materi presentasi di DevSP sama Doiku tadi Pak, jadi memang bisa Pak, misalnya tanpa meminjam di Doiku, Bapak bisa top up sendiri Pak. Yang itu kami ada kerjasama dengan 4 bank Pak ya. Jadi Bapak bisa top up di BCA, BRI, BNI, Mandiri Pak. Ataupun minimarket Pak, di Alfamart atau Indomaret. Bisa Pak. Jadi misalnya kalau misalnya Bapak punya dana sendiri, punya modal sendiri, silakan Pak Bapak download top up di 4 bank tersebut Pak, dan juga minimarket Indomaret sama Alfamart. Tapi di sini Pak, kami kan Doiku membantu Pak ya, misalnya tiap kali orang mau berusaha pasti kan bertanya, saya nggak punya modal, nggak punya cukup modal, disitulah Doiku Pak hadir Pak. Dengan Bapak mendownload aplikasi di Google Play Store, bisa mengajukan pinjaman di Doiku yang chat di DevSpay. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya modal sendiri, silakan Pak, bisa di 4 bank yang tadi saya jelaskan tadi itu Pak, dan juga minimarket. Gitu Pak Umar. Oke, baik. Bapak Umar, informasi sudah jelas Pak Umar ya. Iya. Oke, berikutnya dari Rido Pak. Dari Pak Rido menanyakan apakah angsurannya paling lama itu bisa sampai berapa bulan, serta limit yang paling besar untuk dipinjam itu berapa Pak? Untuk peminjaman di Doiku-nya, limitnya. Oh iya. Seperti yang saya jelaskan tadi di aplikasi di materi Pak Bapak Ibu ya, bahwa pinjamannya Doiku memang nggak besar Pak ya, mulai dari 500.000 sampai 7,5 juta. Karena memang sih tujuan kami hadir itu untuk melayani masyarakat yang unbanked people, karena tujuannya memang fintech dibentuk oleh pemerintah dan OJK supaya kami bisa menyentuh masyarakat yang belum disentuh sama bank Pak. Jadi pinjamannya itu mulai dari nominal 500.000 sampai maksimal 7,5 juta aja. Dan mengenai jangka waktunya itu mulai dari 61 hari, 75 hari, dan maksimal 90 hari aja, Pak. Jadi jangka waktunya sampai maksimal 90 hari aja. Karena kami nggak berani kasih pinjaman, istilahnya jangka waktu panjang, Pak ya. Kenapa kami nggak berani? Karena ini kan pinjaman nggak punya jaminan, Pak. Nggak ada jaminan. Kalau misalnya kami kasih jangka waktu panjang seperti bank itu, Pak, sampai bertahun-tahun, takutnya nanti Bapak lupa juga, dan juga kami juga susah menagihnya nanti, Pak. Apalagi kami kan di bawah aturan OJK, kami menagih nggak boleh kasar, Pak. Apabila kasar, nanti kami bisa dapat sanksi dari OJK. Makanya pinjamannya kami nggak panjang, Pak. Maksimal sih cuma 3 bulan aja, 90 hari itu aja, Pak. Itu Pak Umar, penjelasan saya. Oh, dari Bapak Rido, Pak. Mohon maaf. Oh iya, Pak Rido. Sorry, Pak Rido. Baik, untuk Bapak Rido, saya rasa sudah jelas Pak Rido ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan penjelasannya yang diberikan oleh Pak Indra. Gimana Pak, kita buka lagi sesi pertanyaan? Sesi tanya jawabnya atau gimana? Apakah masih ada yang mau bertanya? Silakan. Mungkin saya kasih waktu 1 menit, 1-2 menit kalau mau bertanya. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, baru kita lanjut ke sesi foto bersama. Karena tujuannya kami memang minta izin ke Bapak Ibu untuk bisa foto bersama sebagai dokumentasi kami untuk kami sampaikan nanti ke pihak OJK bahwa kami sudah melakukan sosialisasi dengan teman-teman sesi Pikana cabang Yogyakarta. Apa masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Halo Pak. Ya, selamat pagi Pak. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Jody lagi, saya mau nanya nih. Bapak setelah Jody. ini, ya. Ini kan kita seminar ya. Doiku kan kerjasama. Iya. Bapak Jody. Halo? Iya, silakan Pak. Ini kan Doiku seminarnya dengan perusahaan kami, Sesa Pikana. Berarti tiap staff yang ada embel-embel Sesa Pikana terjamin dong pinjamannya. Which is dikasih gitu, pasti dikasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Jody. Untuk Pak Hendradinya boleh langsung dijawab Pak. Jadi memang Pak, kita kan istilahnya sosialisasi dengan kerjasama dengan tim Sesa Pikana Pak ya. Jadi tapi kami kembalikan juga Pak datanya Bapak Pak. Misalnya mungkin data Bapak benar Pak ya, dan juga Bapak nggak pernah bermasalah di tempat lain. Dan hal ini yang seperti saya jelaskan di bank lain Pak, habis itu di fintech lain, habis itu di multifinance lain, pasti akan disetujuin Pak. Tapi kalau misalnya ada masalah, kami mohon maaf Pak ya, istilahnya kan kami ada kerjasama sama pihak ketiga Pak yang saya jelaskan, namanya Pevindo Biro Kredit dan juga DigiSign. Mereka itu kerjasama dengan semua Pak, mulai dari Bank Indonesia, bank, multifinance, fintech lain, dan juga
Mabes Polri dan juga Dukcapil, apabila mungkin Bapak bermasalah, kami mohon maaf, kami pinjaman Bapak pasti akan ditolak Pak ya. Dan juga scoringnya jelek Pak. Jadi misalnya hasil scoringnya kami serahkan ke pihak yang pemilik dana atau lender, mereka pasti tolak Pak. Karena mereka nggak akan berani kasih pinjaman ke Bapak apabila Bapak bermasalah Pak. Itu Pak. Jadi nggak menjamin juga Pak bahwa memang ini kami memang sosialisasi dengan tim Sesapikana, tapi tidak menjamin juga bahwa pinjaman semua karyawan disetujuin Pak. Apabila ada pinjamannya memang yang kurang bagus, track recordnya kurang bagus Pak, pasti akan ditolak Pak. Karena kan pihak lender dan yang punya dana pasti nggak berani Pak kasih pinjaman Bapak apabila Bapak punya track record kurang bagus Pak. Gitu Pak Jody penjelasannya saya. Baik, gimana Bapak Jody? Apakah sudah jelas untuk penjelasannya Pak? Iya, sangat jelas Ibu. Terima kasih ya Pak Hendra. Iya, makasih Pak Jody. Mungkin sesi pertanyaan sudah cukup kayaknya Ibu Adel ya. Teman-teman sudah full. Kita akan lanjut ke sesi foto bersama Pak Bapak Ibu ya. Sampai